serangan Israel ke Lebanon semakin brutal. Kali ini militer Israel menggunakan senjata fosfor putih di permukiman sipil di Al-Tiri, Lebanon Selatan. Fosfor putih yang dapat digunakan sebagai tabir asap atau senjata berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga sipil karena bisa mengakibatkan luka bakar parah serta dapat menimbulkan dampak jangka panjang kepada para penyintas. Penggunaan amunisi fosfor putih di wilayah padat penduduk melanggar persyaratan hukum humaniter internasional. Sebelumnya, militer Israel juga menggunakan fosfor putih dalam operasi militer di Lebanon Selatan pada Oktober 2023. Beberapa serangan udara fosfor putih ditembakkan ke dua lokasi pedesaan di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, yakni di Kfar Kela dan Jabal Blat, Lebanon Selatan. Belasan orang dilaporkan tewas usai Israel menggempur Lebanon. Serangan tersebut dilancarkan saat negosiasi di Pakistan berlangsung. Israel terus menyerang Lebanon saat negosiasi damai dilakukan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan. Serangan terbaru terjadi pada Minggu dan telah menewaskan belasan orang. Media setempat menyatakan 6 orang tewas di Marub di selatan distrik Tire dan 5 terbunuh di Kana. Serangan Israel juga terjadi di kota Bazuriyeh, Kalila, Bafliyeh, dan Klawiyah. Militer Israel juga mengklaim telah menyerang sejumlah roket Hizbullah. Peluncur roket milik Hizbullah juga dihancurkan sebelum sampai di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut bahwa operasi militer di Lebanon akan terus berlanjut hingga ancaman di perbatasan utara Lebanon dinetralkan. Netanyahu bahkan percaya diri menyebut musuh Israel adalah Iran yang kini hanya berjuang untuk bertahan hidup. הם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. Amerika dan Iran gagal, kedua delegasi negara tersebut meninggalkan Pakistan. Pemerintah Pakistan mencermati dan siap memfasilitasi kedua negara untuk dialog di masa mendatang. Pasca perundingan antara Amerika dan Iran gagal, delegasi Amerika, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance meninggalkan Pakistan pada Minggu pagi waktu setempat. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, dan Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Lapangan Asim Munir mengantar J.D. Vance saat ia naik ke pesawat di Pangkalan Udara Nur Khan, Rawalpindi. Sementara itu, delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf juga turut meninggalkan Pakistan. Ghalibaf dan delegasi yang menyertainya tiba di Pangkalan Angkatan Udara Pakistan Nur Khan di Chaklala. Rombongan Iran diantar oleh para pejabat Pakistan termasuk Menteri Luar Negeri Ishaq Dar. Setelah 21 jam pertemuan untuk merundingkan perdamaian, nyatanya Iran dan Amerika gagal menghasilkan kesepakatan yang tengah ditengahi Pakistan. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai 2 hingga 3 isu penting. Berdasarkan kesepakatan tersebut, terdapat tawaran Iran. Salah satunya adalah pada prinsipnya setuju untuk membuka kembali Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat dan Israel menghentikan serangan terhadap wilayah Iran.
Namun, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran tidak termasuk Lebanon. Juru bicara Iran, Fatemeh Mohajirani, menyebut Iran telah mengerahkan upaya maksimal saat negosiasi dengan Amerika Serikat di Pakistan. Namun, Amerika Serikat masih menyimpan ketidakpercayaan dan jalur diplomasi masih akan terus berlanjut. مذاکره کننده کشورمون در اسلام آباد تلاش‌های خودش رو انجام داد و همونجور که عرض کردم طبیعتاً با توجه به بی‌اعتمادی که وجود داره مسیر دیپلماسی با ملاحظاتی که تیم مذاکره کننده داره دنبال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تونست موضوعی رو که اونها با عنوان تغییر رژیم شروع کرده بودند به تغییر رژیم حاکمیت ما در تنگه هرمز تبدیل بکنه. این یکی از موضوعات دستاوردی بسیار حائز اهمیت. Gagalnya perundingan membuat hubungan Amerika Serikat dan Iran makin memanas. Amerika Serikat mengancam akan memblokade Selat Hormuz. Gagalnya proses perundingan Iran dan Amerika Serikat soal gencatan senjata lanjutan membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memblokade Selat Hormuz. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump kemudian mengancam akan mencegat seluruh kapal yang membayar tarif lintas tersebut. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk melakukannya di perairan internasional. Amerika Serikat menerapkan blokade Selat Hormuz mulai Senin pagi waktu Amerika Serikat atau Senin malam waktu Indonesia. Blokade akan diterapkan kepada kapal semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran. 10 o'clock tomorrow, other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. And that would be very effective. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be correct. Sebelumnya, Iran dilaporkan menerapkan biaya lintas kepada kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Biaya ini disebut berkisar hingga 2 juta US dollar dan dibayarkan dalam yuan. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan 4 kapal melewati Selat Hormuz usai negosiasi antara Iran dan Amerika kandas. Situasi di Selat Hormuz kian panas pasca gagalnya negosiasi Amerika dan Iran. فقط عبرت المضيق في 24 ساعة الماضية مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ حوالي 138 سفينة يوميا قبل غدت الهيئة في بيان بأن 4 سفن فقط عبرت المضيق. Pasca gagalnya perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat, situasi di Selat Hormuz kian memanas. Kapal-kapal yang melewati selat ini diperiksa ketat, bahkan tak semua diizinkan untuk melintas. Angkatan Laut Inggris menilai ancaman serius terjadi di Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. في 24 ساعة الماضية مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ حوالي 138 سفينة يوميا. Batalnya perundingan membuat Iran kembali menutup Selat Hormuz bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan sekutunya. Iran pun tak segan menenggelamkan kapal perang Amerika Serikat yang melanggar. Navy warship transiting in the vicinity Fujairah Port and Oman Sea. This is Sabah Navy. Last warning. Iran melalui Press TV membagikan detik-detik saat kapal perang Amerika Serikat mencoba melewati Selat Hormuz. Iran mengancam untuk menembak kapal perang yang melintas Selat Hormuz. This is Sabah Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. This is Iranian Sabah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning.
Pemirsa, warga Iran tumpah ruah di jalanan mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Mereka meneriakan yel-yel hingga membawa bendera Iran sebagai bentuk dukungan. Ribuan orang turun ke jalan di kota-kota di Iran. Mereka meneriakan yel-yel dukungan terhadap pemerintah dan angkatan bersenjata. Sambil mengangkat bendera Iran, warga menyampaikan aspirasinya, yaitu menolak agresi militer Israel dan Amerika Serikat. Aksi warga juga diwarnai dengan orasi di mimbar-mimbar bebas di tengah kota. Sementara itu, dukungan untuk Iran juga terjadi di Jepang. Warga Tokyo turun ke jalan menyuarakan dukungannya terhadap Iran, Lebanon, dan Gaza. Sambil membawa bendera Palestina dan Iran, mereka bernyanyi menyerukan kecaman terhadap serangan yang dilakukan Israel yang telah menewaskan warga sipil.